kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi kami mengenai harmoni dalam kebudayaan Batak, peran tradisi dalam masyarakat. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Samuel Kristiani selaku moderator. Saya Diana Gadeza sebagai pemateri. Dan saya Direktur Media di Junta sebagai pemateri. Untuk latar belakangnya sendiri, kebudayaan Batak merupakan salah satu kebudayaan suku bangsa yang memiliki kekayaan dan keunikan tersendiri. Kebudayaan Batak terdiri dari berbagai aspek seperti seni, bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Salah satu aspek yang menarik dalam kebudayaan Batak adalah bagaimana tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Batak dalam berbagai aspek, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan oleh masyarakat Batak memiliki peran penting dalam membangun harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tradisi dan nilai-nilai tersebut menjadi acuan dalam mengambil keputusan, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Tradisi dan nilai-nilai tersebut juga menjadi identitas dan diri bagi masyarakat Batak. Selanjutnya untuk pembahasan akan dibacakan oleh Baiklah, saya akan membahas. Dalam budaya Batak, konsep harmoni tercermin dari berbagai aspek kehidupan, terutama dalam adat dan kekerabatan. Harmoni berarti dijaga keseimbangan dan kerukunan dalam masyarakat, baik dalam keluarga maupun dalam kelompok sosial yang lebih luas. Konsep ini diwujudkan dalam filosofi Batak yang dikenal dengan nama Dalihan Natoru, yaitu 3 tungku dan landasan yang menjadi dasar etika sosial dan pedoman hidup di masyarakat Batak. Dalihan Natoru terdiri dari 3 isi. Yang pertama itu Somba Hula-hula, artinya menghormati pihak keluarga perempuan. Hula-hula di dalam orang Batak itu artinya tulang atau artinya paman. Di dalam bagi orang Batak, tulang adalah seseorang yang harus dihormati karena tanpa tulang pihak perempuan tidak akan bisa menikah. Yang kedua yaitu Manat Mardoman Tubuh, artinya menghargai sesama saudara dan garis ayah yang semarga untuk menjaga kerukunan kita. Yang ketiga yaitu Elik Marboru, artinya mengayomi keluarga dari garis keturunan ibu atau boru. Lemah lembut kepada boru atau anak perempuan maupun keluarga yang memperistri anak perempuan atau yang biasa disebut dengan Nestariban. Nilai-nilai Dalihan Tolu ini dapat menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas, lokalitas dan globalitas dapat hidup berdampingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jeff. Selanjutnya, peran tradisi dalam menjaga harmoni masyarakat Batak. Yang pertama, tradisi upacara adat. Upacara adat seperti pernikahan, kematian, dan upacara kelahiran memiliki makna simbolis yang mendalam dalam budaya Batak. Setiap upacara ini melibatkan seluruh anggota masyarakat Batak yang berkaitan, mulai dari hula-hula hingga boru, yang bekerja sama untuk menyukseskan acara. Upacara adat ini tidak hanya sekedar seremoni, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat ikatan kekerabatan, mempertahankan nilai-nilai bersama, serta menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial. Contohnya seperti acara Manglosi, yaitu tradisi pemberian kasih sayang, doa, kehangatan, dan restu dari kedua orang tua. Yang kedua ada tari dan musik tradisional. Musik dan tarian tradisional seperti gondang dan tortor juga memiliki peran penting dalam budaya Batak, seperti gerakan dan irama musik memiliki makna tertentu yang menggambarkan siklus kehidupan dan hubungan antara manusia dengan alam. Masyarakat tanah Batak menyampaikan seluruh doa dan harapannya kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui tokoh tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Niken. Yang selanjutnya yaitu penyampaian pesan melalui pepatah. Bahasa Batak kaya akan pepatah yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan. Pepatah ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari sebagai bentuk nasihat atau pengajaran. Contohnya itu Bisuk songon ulok merawa songon darapati, artinya cerdik seperti ular dan bijak seperti merpati. Yang keempat yaitu hukum adat. Dalam masyarakat Batak, penyelesaian konflik sering dilakukan melalui musyawarah adat yang disebut marsiala kari, yaitu gotong royong yang dilakukan serentak di ladang masing-masing secara bergiliran. Hukum adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan berdasarkan nilai-nilai Dalihan Natoru. Selanjutnya yaitu tantangan dalam mempertahankan tradisi. Di era globalisasi dan modernisasi,
Budaya Batak menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi. Pengaruh budaya luar dan teknologi yang semakin berkembang memengaruhi pola pikir dan gaya hidup generasi muda Batak. Banyak anak muda yang mulai meninggalkan tradisi, baik karena alasan pekerjaan, pendidikan, maupun pengaruh gaya hidup yang cenderung mengabaikan nilai-nilai tradisional. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat Batak telah menjaga tradisi Batak seperti mengadakan acara budaya, melestarikan bahasa Batak di sekolah, dan mendirikan lembaga budaya, serta yang paling penting adalah menjalankan dalihan Natolu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Grace. Baik, kesimpulannya, harmoni dalam kebudayaan Batak sangat erat terkait dengan konsep dalihan atau lu yang menjadi landasan etika sosial dan pedoman hidup masyarakat. Nilai-nilai seperti menghormati keluarga perempuan, menjaga kerukunan dengan saudara seklan atau semarga, dan mengayomi keluarga dari garis keturunan ibu atau guru, mencerminkan pentingnya keseimbangan dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat Batak. Tradisi-tradisi seperti upacara adat, tari dan musik tradisional, pepatah bijak, serta hukum adat memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan kekerabatan dan menjaga harmoni sosial. Namun, kebudayaan Batak saat ini menghadapi tantangan dan mendominasi dan globalisasi yang membuat generasi muda cenderung meninggalkan tradisi. Untuk menghadapi tantangan ini, masyarakat Batak berupaya melestarikan budaya mereka melalui berbagai kegiatan budaya, pengajaran bahasa, serta lembaga-lembaga budaya sambil tetap menghidupkan nilai-nilai dalihan atau dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami membuka untuk sesi tanya jawab. Dua pertanyaan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kepada sekali Atas presentasinya Bang Selamat. Ini perkenalkan nama saya Vinci Afis Kamil Waribuan. Di sini aku pengen nanya tadi di bagian hula-hula dong. Di bagian hula-hula tadi itu udah jelaskan tadi oleh Niken kan katanya kalau misalnya di pihak istri itu kalau misalnya pihak perempuan kalau misalnya nggak punya tulang atau paman tuh nggak bisa nikah atau lola. Nah itu jadi kalau misalnya nggak punya tuh apakah nggak bisa nikah tuh gimana maksudnya? Alternatifnya apa? Mungkin itu aja sih, makasih. Oke, satu pertanyaan lagi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk jawaban. Tadi kan katanya kan kalau misalnya nikah itu harus satu suku ya. Gimana sih kalau misalnya nikah tapi beda suku gitu? Apa boleh atau enggak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Kami akan menambah satu pertanyaan lagi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kepada Angie dipersilakan. Kenalkan, nama saya Angelika FB. Di sini saya mempunyai pertanyaan. Saya mempunyai oom atau paman itu orang Manado, tapi dia menikah sama orang Batak. Nah, paman saya ini dari keluarga istrinya itu mewajibkan untuk memakai marga atau apa itu namanya itu kan. Nah, apakah itu wajib atau gimana? Soalnya ada dua paman saya yang menikah dengan orang Batak, namun yang satunya nggak pakai adat. Bagaimana itu pendapat kalian tentang ini? Terima kasih. Baiklah, izinkan kami untuk berdiskusi. Baik, untuk pertanyaan dari saya akan dijawab oleh Grace. Baik, untuk pertanyaan dari Sky tadi, jika seseorang tidak memiliki tulang apakah bisa menikah apa enggak, ya kan? Jadi di dalam Batak itu banyak gimana ya? Setiap orang itu kan misalnya satu marga, itu kan ada banyak orang-orang lain yang memiliki marga tersebut kan. Jadi dia nggak harus dari tulang kandung atau saudara dari ibunya, tapi bisa dari yang semarga dengan ibunya untuk menjadi tulangnya gitu. Jadi nggak harus saudara, tapi kayak yang semarga dengan ibunya. Contohnya aku gitu kan, nggak harus dari yang saudaraku yang Simanjuntak, tapi bisa yang semarga dengan Simanjuntaknya gitu.
satu marga, intinya satu marga dengan Yang selanjutnya bukannya marganya mama. iya marganya mama gitu kan. Misalnya anakku menikah nggak harus saudara abangku, tapi bisa yang semarga denganku yang selanjut tadi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eki. Apakah wajib diadati? Sebenarnya nggak wajib, karena itu semua tergantung keluarga. Jadi kalau misalnya dari pihak keluarga mau dibuatkan marga, itu bisa diadatin, terus dibuatlah marga. Itu bisa diambil marganya dari ibu ceweknya. Ya, gitu. Ya, itu kalau marga cowoknya. Tapi kalau dari cewek itu dari Pariban. Ya, Pariban ini Pariban itu sepupu. jadi intinya gitu. Jadi kalau mau dibuatkan marga juga tergantung pihak keluarga. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Angel akan dijawab oleh Niken. Baiklah, tadi Angel bertanya apakah dalam suku Batak itu bisa menikah yang berbeda suku. Nah, yang dalam suku Batak sebenarnya tuh menikah berbeda suku itu bisa. Contohnya saya sendiri. Saya itu ibu saya orang Batak, sementara saya orang Nias. Jadi saya mengikuti garis keturunan ayah saya sebagai orang Nias. Tapi itu semua tergantung orangnya juga. Contohnya seperti yang jawaban dari Shaula tadi. Jika seseorang yang bukan Batak menikah dengan orang Batak, terkadang mereka akan dibuat menjadi Batak dengan ditambahkan marganya. Tapi ada juga keluarga yang tidak menambahkan marganya. Contohnya seperti saya, meskipun ibu saya orang Batak, saya tetap masuk ke garis keturunan ayah saya sebagai orang Nias. Apakah Angel dapat menerimanya? Ini mungkin agak off topic, tapi kalau misalnya dari pribadi kalian bertiga itu lebih terikat ke cari pasangan yang Batak atau gimana? Ini menurut pendapat pribadi ya. Jadi lebih prefer itu untuk sama-sama Batak karena kalau misalnya kita nikah dengan yang beda suku itu jadinya malah lebih ribet, kayak harus bikin marganya, harus itu. Jadi mending yang sama-sama Batak, jadi kayak udah jelas gitu aja. Terus juga karena kami cewek nggak bisa bawa marga, jadi prefer cewek sama Batak. Kami itu di adat Batak sebagai perempuan cuman jadi apa? Kalau istilahnya kita itu dibeli sama pihak laki-laki gitu. Tapi kalau misalnya pasangan kalian bukan Batak, itu gimana? Biar Shaula, pasangan Nias. Itu bisa dibatakin, tergantung keluarga juga. Oh, jadi yang cowok ikut yang cewek? Iya, bisa nanti istilahnya kayak beli marga. Tergantung sama izin. Oh, jadi kalau misalnya aku nih punya pasangan, aku tuh bisa masuk kayak gitu ya? Bisa. Nanti kamu itu masuk jadi, tapi kalau kita itu perempuan itu bilangnya boru, marga itu untuk laki-laki. Oh. Tapi itu kalau misalnya pindah marga tuh ada kayak uangnya nggak sih? Kayak Iya, beda lagi. Itu kalau itu pakai adat lagi. Itu namanya adatnya gitu. Kalau yang semarga Dari Yosaf itu anaknya nanti ikutnya tuh marga ke bapak. Iya. Berarti sama dengan etnis juga ya. Iya. Makasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan